wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man sara ala nahjihi wa sunnati ila yaumil amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa anfa'na bima 'allamtana hakim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min al-hudati al-muhtadin wa la taj'alna Alhamdulillah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kembali kita bisa belajar bersama sekalipun tiap udara mengkaji ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semoga kegiatan yang kita adakan di kesempatan sore hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya saya mohon maaf ya kalau jadwalnya tidak. Ya. Sebelumnya hari Senin itu mau kita paksakan tetap ada kajian, tapi ada kumpulan RT yang itu 35 hari sekali. Jadi kalau seandainya nggak ikut, ya apakah ada dunia. Jadi saya mohon maaf setiap Senin Kliwon kalau nggak salah minta izin kajiannya diundur ya. Dan kemarin kita sudah melakukan negosiasi sama Akuna, namun kalau Rabu malam itu bagaimana? Ternyata ada kosong Jumat Sabtu kita ada program ya, kajian intensif di studio, jadi kita juga mohon maaf lagi nggak bisa. Dan alhamdulillah kita sepakati di Rabu sore ini. Nah, itu kronologi kenapa kajiannya kok jadi sore. Mudah-mudahan yang memahami dan semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya yang berkenan ya kontekan di waktu. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan kembali materi kajian akidah kita masih di pembahasan kita Al-Usul Thalatha wa Adillatuha yang ditulis oleh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, dan kita sampai di yaitu dikatakan beliau rahimahullah taala wa dinuhu baqin wa hadha dinuhu la khaira illa dalla qimata alaihi wa la syarra illa hadzaraha minhu. Dan agamanya beliau masih ada, dan inilah agamanya di mana tidak ada kebaikan kecuali beliau telah menunjukkan kepada umatnya, dan tidak ada keburukan kecuali beliau telah mengingatkan umatnya. Dan wal khairul ladzi dalla alaihi tauhid, dan kebaikan yang beliau tunjukkan adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa jami'u ma yuhibbu wa yardah, dan segala apa yang Allah cintai dan ridai, wa syarrul ladzi hadzara minhu, dan keburukan yang beliau ingatkan yang pertama tadi adalah syirik, yaitu kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya'lam, dan semua yang Allah benci dan Allah tidak inginkan atau tidak kehendaki. Nah, ini sudah kita bahas waktu itu. Sekarang kita akan melanjutkan di poin berikutnya. Qala Syekh rahimahullah taala, ba'athallahu ilan nasi kafah. Nah, di antara salah satu keistimewaan yang ketika oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah Allah mengutus kepada semua umat manusia. Allah SWT mengutus kepada semua umat manusia. Apa dalilnya Ustaz? Ya, dalilnya adalah firman Allah SWT dalam surah Saba ayat 28. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Maaf. "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami utus
dirimu kecuali untuk semua umat manusia. Nah, ini dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk semua umat manusia. Makanya beliau itu mendapatkan gelar sebagai Nabi terakhir, sebagai Rasul terakhir, di mana tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau. Sedangkan kehidupan manusia masih terus ada sampai hari kiamat nanti. Dan Nabi SAW sudah wafat. Nah, bagaimana generasi yang datang jauh dari sepeninggalannya beliau alaihi salatu wassalam? Nah, maka di sini jawabannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan agama yang jelas, yang terang, panduannya jelas, sumbernya jelas, referensinya jelas, dan Allah SWT jaga agama Islam sebagaimana Allah menjaga sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalil-dalil apa? Baik dari naql atau akal, ya, baik dari naql atau dari ayat maupun dari logika. Sekarang umat manusia banyak, ya, hampir ada 7 miliar ya. 7 miliar. Nah, sekarang mereka kalau ingin cari Tuhan gimana? Kalau mereka ingin tahu siapa Tuhannya, siapa yang menciptakan alam semesta ini, bagaimana? Ya, tentunya Allah SWT seperti yang dulu pernah kita bahas, dengan hikmahnya nggak membiarkan umat manusia itu dalam kebingungan. Tapi Allah mengutus Rasul, menurunkan kitab suci. Ya, intinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah SWT kepada seluruh umat manusia. Adapun dalil yang diangkat oleh menulis di sini dalam surat Al-A'raf ayat 158. Insyaallah kita baca. Baik, barakallahu finan nasika. Wa faradallahu ta'atahu ala jami'i thaqalaini al-jinni wal ins. Dan Allah mewajibkan bagi semua umat manusia, bahkan thaqalain, yaitu umat manusia dan jin, bangsa jin, kaum jin. Ya, semuanya itu diwajibkan untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan untuk mentaati siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan kepada kita yang pertama bahwa Nabi SAW mendapatkan keistimewaan diutus kepada semua umat manusia. Dan nanti insya Allah kita akan jelaskan ya, bantahan terhadap orang-orang liberal yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus hanya kepada bangsa Arab saja. Ya, ini keliru. Ya, karena ayatnya jelas bahwa Nabi SAW diutus kepada seluruh umat manusia, baik bangsa Arab maupun non-Arab. Ya, baik bangsa Arab maupun non-Arab. Kemudian di dalam penjelasan ini juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kepada bangsa jin. Ini juga keistimewaan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan pula bahwa yang namanya jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Bagaimana yang bisa kita lihat di dalam surat Al-Jin, yang di dalam Al-Quran. Yang di dalam surat Al-Jin disebutkan bahwa di antara kami ada yang beriman, di antara kami ada yang saleh, dan juga ada yang saleh. Ya, yang wa dalilu qaulu ta'ala, dalil dalam masalah tersebut adalah firman Allah SWT, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan Nabi Muhammad, wahai umat manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Nah, ini dalil yang tadi kita sampaikan
yang menjelaskan bahwa Nabi SAW diutus Allah untuk semua umat manusia. Ini legalitas. Artinya, ini bantahan kepada siapapun yang mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah untuk semua umat manusia. Baik yang mereka bahasakan bahwa ini nabinya orang Arab, ini rasulnya orang Arab, adapun kita orang Asia, adapun kita orang Asia, maka nggak kenal beliau, nggak terkena ajaran beliau, makanya kita perlu bikin Islam Nusantara yang lebih mengedepankan kearifan lokal dan seterusnya. Ini bantahan. Di dalam ayat jelas Allah SWT menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah diutus untuk semua umat manusia, baik untuk bangsa Arab maupun Ajam atau non Arab, ya, untuk dan di sini para ulama menjelaskan bahwa ketika dahulu para nabi diutus hanya kepada umatnya saja, seperti Nabi Musa, Israel, bisa juga seperti itu, atau nabi-nabi yang lainnya, maka ada satu keyakinan yang kaum muslimin warisi dari pemahaman mereka. Jadi orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu adalah umat yang mendapatkan keistimewaan dari Allah SWT, senantiasa dipimpin oleh para nabi, ya, oleh para rasul. Jadi pemimpin mereka itu langsung nabi, beda dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka sehingga terpatri di dalam keyakinannya bahwa nabi itu adalah khusus diangkat untuk umatnya. Nabi itu diangkat khusus untuk umat. Sehingga ketika mereka mendapati Nabi Muhammad SAW, mereka mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Nabi. Akan tetapi untuk bangsa Arab. Bangsa Arab. Mereka mengakui kenabian kerasulan Muhammad SAW. Tapi mereka sekali lagi mengatakan bahwa beliau diutus hanya untuk bangsa Arab. Dari itu apa? Sekarang kita tahu orang-orang liberal mengambil pemikiran bahwa Islam itu hanya untuk orang Arab. Itu dari mana? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dari sini kita tahu, ya, mereka itu dari mana sih dapat pemikiran ini? Mengatakan bahwa Islam itu hanya untuk orang Arab, karena nabinya dari bangsa Arab. Jadi kita perlu menggagas adanya Islam Nusantara. Ternyata kita ketahui pemikiran mereka mengambil dari pemikirannya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan ini banyak ya kita jumpai pemikiran-pemikiran yang sebenarnya itu terambil dari pemikirannya orang Yahudi dan orang Nasrani. Sekarang konsekuensinya apa ya, Wah? Karena di sini kan dijelaskan Allah atau Nabi SAW diutus oleh Allah kepada semua umat manusia. Kemudian Allah mewajibkan untuk mentaatinya. Konsekuensinya berarti setiap yang keluar dari syariatnya Muhammad alaihissalatu wassalam, setiap yang keluar dari syariatnya Muhammad alaihissalatu wassalam, artinya dia nggak mau mengikuti ajarannya, tidak masuk ke dalam agamanya, maka dia telah kufur. Kufur. Dan apabila dia meninggal dalam keadaan seperti tadi, maka dia akan masuk dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Ini konsekuensinya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah banyak ya. Salah satunya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, ini menegaskan
apa yang kita sampaikan tadi. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Demi Allah, ya ringkasnya. Demi Allah. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'minu billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi. Demi jiwa Muhammad, demi apa namanya? Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil. Tidak ada seorang pun yang mendengar dari umat ini, artinya dari umat manusia, tidak ada seorang pun yang mendengar ajaranku dari umat manusia, baik dari Yahudi wala Nasrani ataupun Nasrani, thumma yamutu wa lam yu'minu billadzi ursiltu bihi. Lalu dia meninggal dunia dan tidak beriman dengan ajaranku, illa kana min ashabin nar, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Ini jelas. Ya, menjelaskan kepada kita bahwa umat manusia sudah nggak ada pilihan lain untuk memilih agama. Umat manusia sekarang setelah diutus Nabi Muhammad SAW tidak ada opsi lagi, nggak ada pilihan lagi untuk pilih agama. Mereka wajib mengikuti agama Islam, mengikuti ajaran Nabi SAW yang menggunakan syariat Nabi Muhammad SAW. Nggak ada pilihan lain. Ya, karena tegas Nabi SAW. Orang yang mendengar ajaran itu, kalau dia tidak mau menerimanya dan meninggal dalam keadaan tersebut, dia akan masuk dalam neraka. Entah itu nanti mereka namakan dengan Yahudi atau Nasrani atau Konghucu atau Buddha atau Hindu, ya, atau aliran keyakinan, pokoknya nggak diterima semuanya. Ya, Allah hanya menerima agamanya Muhammad alaihissalatu. Ini keistimewaan ikhwah yang wajib kita banggakan dalam kehidupan kita, sebagaimana ya hal ini memberikan faedah kepada kita semuanya betapa mahalnya yang namanya hidayah. Yang patut kita syukuri. Yang patut kita syukuri. Yang sering kita ulang-ulang masalah ini. Bagaimana Allah memilih? Memilih kita semuanya untuk mendapatkan hidayah Islam. Kemudian ketika kita menjadi seorang muslim, kita bukan cuma muslim atribut nama, status, identitas saja, tapi Allah SWT karuniakan kepada kita keimanan, sehingga kita menjadi muslim yang beriman. Ini keistimewaan di atas atau karunia di atas karunia ya. Kemudian Allah masih beri lagi kita dalam beragama diberi jalan sunnah. Diberi jalan sunnah. Ini luar biasa. Sekali lagi ini luar biasa. Maka mari kita syukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat ilmu, nikmat yang lain. Jadi ada amanah di pundak kita ya. Bahwa ketika kita itu dipilih oleh Allah menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang beriman, menjadi seorang yang belajar sunnah, itu ada amanah di pundak kita. Jadi kita tunaikan amanah tersebut, dijaga amanah tersebut. Jadi nggak sembarangan. Kayak seperti umpamanya ada beasiswa, ya ada beasiswa. Peruntukannya cuma 5 orang. Kemudian antum terpilih. Itu kan luar biasa. Umpamanya dari 500 peserta, lalu yang terpilih cuma 5 dan antum salah satu. Gimana ini? Ini kan pilihan yang luar biasa. Ya anugerah. Ya, ini bagian daripada anugerah. Nah, kalau dibahasakan dengan hidayah kita dapatkan itu jauh lebih istimewa, jauh lebih hebat. Karena pada saat kita dapat beasiswa tadi kan mungkin ada kriteria yang dimiliki oleh para dewan juri sehingga memilih kita, mungkin karena kecerdasannya ini dan itu. Nah, kita nggak tahu kenapa tiba-tiba kita itu dapat hidayah Islam, iman dan sunnah.
Tahu, padahal kita punya masa lalu buruk bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat ini, dosa itu. Subhanallah. Ya. Nah, ini rentetan dari pembahasan ini. Allah taala alam. Nah, ini poin pertama. Kemudian yang berikutnya, kata beliau rahimallahu taala, qala muallif wa akmal Allahu bihi ad-din. Dan Allah SWT menyempurnakan agamanya. Ini juga keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana agama beliau adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur semuanya, agama yang mengatur semuanya, baik masalah besar atau masalah yang remeh, diatur semuanya. Kalau bahasa kerennya katanya apa? Ajaran yang komprehensif. Jadi mengatur semua yang dibutuhkan oleh manusia. Islam nggak cuma mengajarkan bagaimana kita di masjid, ya. Akan tapi Islam juga mengajarkan bagaimana kita itu cari uang, bagaimana kita itu berumah tangga, bagaimana cara berpakaian, bahkan sampai dalam bentuk bagaimana kita buang hajat. Subhanallah. Ini ajaran yang luar biasa. Ajaran Islam itu. Ya, mari kita gali hukum-hukumnya, aturan-aturannya, supaya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Karena kita nggak akan mungkin bisa mengamalkan ajaran Islam kalau kita nggak belajar. Dan itu bukti. Yang bisa kita saksikan di lapangan, bagaimana Muslim dan banyak Muslim yang karena mereka tidak mau mempelajari ajarannya, akhirnya jauh daripada aturan dan juga hukum Islam, adabnya, ya, ajaran-ajarannya, dan mereka akan melakukan sesuai dengan apa yang dekat dengan mereka. Semuanya gini, mereka karena dekat dengan tontonan atau namanya mereka itu sering melihat orang kafir, ya, pada saat berada di dalam kamar mandi, maka mereka ikuti. Contohnya menjadikan toilet itu sebagai tempat untuk sambil buang hajat dan juga menikmati hiburan. Ada atau tidak ada? Didesainlah toilet itu ya sambil buang hajat sambil baca Quran, baca koran. Ada majalah di situ, ada koran di situ. Ini toilet. Lagi-lagi dari mana mereka itu punya konsep ini? Karena dari orang kafir yang mereka lihat, kok kelihatannya nyaman ya. Jadi semakin Muslim itu jauh dari ajaran Islam, mereka pasti akan mengikuti ajaran yang lain. Itu sudah pasti. Itu sudah. Makanya tadi ya kembali kepada Islam, pelajari, kaji. Jadi semua yang dibutuhkan oleh manusia itu dijelaskan di dalam Islam. Dan faedah di sini ya, Pak. Faedah di sini ketika disampaikan bahwa akmalallahu bihi, Allah telah menyempurnakan agamanya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sudah sempurna, nggak butuh ditambah, nggak butuh dikurangi. Ya, sudah sempurna. Ibarat sebuah rumah itu sudah perfect. Gentengnya matching dengan apa? Catnya, tembok, ya ruangannya, perabot rumahnya. Pokoknya semuanya sudah matching. Nah, kita itu tinggal masuk rumah tersebut. Sudah. Jadi kita bahasakan nggak usah kita koreksi catnya kenapa warnanya ini, gentengnya kenapa pakai ini kenapa ruangnya cuma ada 2, kenapa nggak 3? Ya. Kita diminta hanya sekedar masuk, nikmati sesuatu yang sudah sempurna. Yang sudah sempurna. Nggak butuh lagi di situ yang namanya tambahan tata cara sholat, bilangan rakaat, tata cara sholawat, ya nggak ada. Makanya agama Islam itu tidak menerima perkara yang baru, hasil kreasi manusia.
Entah itu di zikir, entah itu di sholat, entah itu di sholawat, entah itu di ziarah kubur, tidak menerima. Maknanya berarti kalau sudah seperti itu, tugas kita adalah mengikuti. Ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ittabi'u wala tabtadi'u waqad kufitum. Ikuti dan janganlah kalian berkreasi karena kalian telah dicukupi. Kita telah dicukupi oleh Allah SWT. Syariat ini sudah sempurna. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah SWT. Wa dalilu qaulu ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Allah SWT berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Para ulama tafsir menjelaskan al-yawma maksudnya adalah hari pada saat turunnya ayat ini ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Arafah. Sedang berada di Arafah. Jadi di saat sedang melakukan hajatul wada, wukuf di Arafah. Ayat ini sebagaimana disebutkan oleh riwayatnya Umar bin Khattab ketika ada seorang Yahudi yang mengatakan wahai Amirul Mukminin, kalau seandainya ada satu ayat yang kalau seandainya turunkan kepada kami ma'syarul Yahud, kepada bangsa Yahudi, ini saya akan dijadikan sebagai hari raya. Ditanya oleh Umar, apa itu ayatnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Maka sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya demi Allah, saya mengetahui kapan ya ayat itu turun, di mana tempat. Itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah di hari Arafah, di saat sedang wukuf di Arafah. Nah ini menunjukkan kepada kita al-yawma, pada hari itu, bahkan sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, agama Islam akmaltu lakum dinakum telah disempurnakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sempurna. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat, agama sudah sempurna. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, atas kalian. Itu nikmat Islam yang sempurna tadi. Karena ajaran yang sebelumnya, entah itu Yahudi atau Nasrani atau agama-agama yang lainnya yang Allah turunkan, maka nggak sesempurna agama Islam. Maka bisa dikatakan Islam itu seperti apa? Seperti bangunan yang sudah sempurna, seperti digambarkan oleh Nabi SAW. Jadi agama itu, Islam itu seperti batu bata yang melengkapi apa? Sebuah bangunan yang kuat, yang kokoh. Jadi ada bangunan ya yang sangat indah, kemudian kurang satu batu bata, kan masih melompong ya. Maka Islam itulah batu bata tersebut. Diletakkan bangunannya menjadi kuat kokoh. Ya, ini dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa Islam agama yang sudah sempurna. Makanya orang yang berkreasi lalu mereka berargumen ada bid'ah hasanah di sana, ada bid'ah yang dianjurkan di sana, bertentangan dengan ayat. Oleh sebab itu Imam Malik rahimahullah beliau pernah mengatakan dan membuat sebuah statement ya, dengan ucapannya masyhur, mengatakan apapun yang bukan menjadi agama pada saat turunnya ayat ini, apapun yang bukan menjadi bagian agama di saat turunnya ayat ini, maka tidak bisa dimasukkan sebagai bagian daripada agama. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sehingga ketika ada manusia yang menganggap adanya bid'ah hasanah di sana, maka dia telah menentang ayat ini. Tidak ada bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah. Oleh itu
itu dalam pembahasan usul bidah, ya, atau ilmu yang berbicara untuk bisa memahami bagaimana kita itu menjelaskan bahwa bid'ah itu adalah sesat. Usul bidah, ya. Usul bid'ah atau bid'ah. Maka salah satunya adalah dengan pembahasan ayat itu dengan ada bid'ah hasanah dan seterusnya. Dan alhamdulillah seperti yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan ya ini juga bagian daripada apa? Istimewa dari agama kita, di mana Allah SWT akan menjaga agama ini sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Imam Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amri." Akan senantiasa di kalangan umatku yang berada di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Akan senantiasa ada dari kalangan umatku yang berada di atas jalannya Allah. La yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum. Di mana mereka itu tidak terganggu, tidak terusik dengan orang-orang yang mengganggu mereka, mencela mereka, atau mengebuli mereka. Ya, tidak ngefek. Mereka tidak terganggu dengan tuduhan mereka, keusilan mereka, ya, kekejian mereka, pokoknya tidak terpengaruh. Hatta ya'tiyahum amrullah wa hum 'ala dzalik. Sampai datang perkaranya Allah SWT dan mereka dalam keadaan seperti itu. Artinya sampai datang hari kiamat. Ini Masya Allah, kabar gembira ya. Ketika kita mendengar hadis ini, apalagi di zaman kita, Islam itu ditindas, dibantai, ya, dituduh sebagai aliran radikal, teroris dan seterusnya. Itu kan luar biasa orang kafir bikin propaganda ya. Bikin propaganda atau barisan orang-orang yang berada dalam kebatilan, yang mau sekulernya, mau kapitalisnya, mau syiah, mau komunis, mau ateis, itu berada di satu panji, ya, bendera. Itu bagaimana Islam ini hilang di muka bumi, kan kayak gitu tujuannya mereka. Bagaimana Islam ini hilang di bumi. Hadis ini memberikan kabar gembira kepada kita semuanya, ya, bahwa Islam akan tetap ada sampai hari akhir dan akan tetap ada golongan yang berada di atas kebenaran. Allah yang menjaga. Allah SWT yang menjaganya. Ya, Allah SWT yang menjaganya.
Kita lanjut. Jadi Allah SWT dia akan menjaga agama Islam dan akan selalu ada orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ya. Akan ada orang-orang yang selalu berada di atas kebenaran. Ada kita maupun tidak adanya. Jadi mereka itu akan selalu ada. Ya, pilihan. Ya. Ini apa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kabar gembira kepada kita semuanya bahwa akan senantiasa ada dari umat ini orang-orang yang berada di atas kebenaran dan tidak ngefek ya orang-orang yang memusuhi mereka mengingkari, memusuhi, membuli, membantu, menindas dan seterusnya. Nanti semua itu. Nah, setelah itu beliau membahas tentang pembahasan yang bisa dikatakan sebagai tambahan dari pembahasan usul salatan. Jadi kalau kita sampai di poin ini di pembahasan wa akmalullahu bihi din itu sebenarnya sudah sempurna. Pembahasan usul salatan. Ya, jadi buku ini kan menjelaskan tentang masalah tiga landasan utama. Menjelaskan yang mengenal Allah, mengenal Nabi dan mengenal agama Islam. Nah, di pembahasan ini, yaitu di pembahasan mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya sudah sampai di poin ini. Ketika setelah itu beliau menyampaikan wadalilu ala mauqifi Sallallahu Alaihi Wasallam, qauluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhasimun. Ya, surat Az-Zumar ayat 30 sampai 31. Dalil kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tua meninggal dunia. Tidak seperti yang diklaim oleh sebagian sufi yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat seperti Nabi Isa yang nanti akan turun lagi. Ya. Makanya pemahaman reinkarnasi, itu reinkarnasi itu pemahaman sesat. Ya, pemahamannya orang-orang sufi salah satunya. Maka nggak ada akidah itu, nggak ada yang mengatakan bahwa orang kalau sudah mati nanti akan kembali menjelma. Kalau baik nanti akan menjadi orang baik, kalau buruk nanti akan menjadi tumbuhan atau binatang dan seterusnya. Itu pemahaman yang ini. Baik. Nabi SAW meninggal dunia yang masyhur dalam hadis disebut. Kemudian di dalam ayat dijelaskan adanya isyarat Nabi SAW meninggal dunia. Nah, ini sebagai dalil bahwa tidak ada satupun manusia yang hidup. Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa untuk pembahasan Khidir, bahwa Khidir juga sudah mati. Nah, ini orang-orang sufi. Mereka kan banyak yang meyakini bahwa Khidir itu masih hidup. Khidir yang ada di zaman Nabi Musa, yang bertemu Nabi Musa, dikisahkan Allah SWT dalam surat Kahfi, orang-orang sufi meyakini mereka masih ada. Mereka masih meyakini bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Ya. Maka sebagian ulama membantah pemahaman atau keyakinan tadi dengan ayat ini. Ketika Allah SWT berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan meninggal dunia sebagaimana mereka akan meninggal dunia. Tidak ada yang betul. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia sebagaimana mereka juga akan meninggal dunia. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai Allah SWT, manusia yang paling sempurna dalam beribadahnya kepada Allah, ini meninggal dunia. Wafat. Ya. Kemudian Allah SWT, "Tsumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun." Kemudian kalian pada hari kiamat akan saling saling berseteru, akan saling menyalahkan, akan saling bertengkar.
Artinya apa? Nanti pada hari kiamat, ya pada hari kiamat, mereka itu akan saling berjidal, kemudian berdebat kayak gitu ya, lalu menyalahkan dan ini. Yang mana di ayat yang ke-30 ini memberikan sebuah hiburan. Ya, sebuah hiburan dari setiap ya hiburan bagi orang yang beriman. Ketika Allah SWT menyebut ya, inna mayyitun wa inna mayyitun, berarti kita kan sama-sama meninggal dunia. Muslim, kafir, yang beriman, yang tidak beriman, ya orang yang dizalimi, orang yang berbuat politik itu akan sama-sama meninggal dunia. Yang kemudian nanti akan dihukumi Allah SWT. Yang benar akan diganjar, yang salah akan diadab oleh Allah SWT. Berarti kalau di dunia ini ada orang zalim, ada orang jahat, ya, ada orang zalim, ada orang jahat. Saya ingat ayat ini. Baik, sekarang karena dia punya kekuatan, karena dia punya masa, karena dia ini dan itu, ya silakan aja. Toh nanti akan mati dia. Kan seperti hiburan kan. Makanya orang-orang umum itu terkadang ketika kalah, ketika dibohongi oleh orang, ya sudah tunggu nanti di akhirat kan kayak gitu ya. Karena memang seperti itu. Di dunia kita nggak bisa berbalas, kita nggak bisa membalas karena kita lemah, karena kita tertindas dan seterusnya. Tapi ingat, saya akan mati, Anda juga akan mati. Nanti kita akan dihadapkan Allah SWT. Saya akan tutup Anda dengan keboliman yang Anda lakukan. Kan seperti itu. Ini hiburannya. Nah, kalau dibawa pada konteks Nabi SAW berarti Allah sedang menjelaskan bahwa Anda akan meninggal dunia sebagaimana orang-orang kafir yang memusuhi Anda, yang menyerang Anda, yang akan membunuh Anda, itu pun akan mati. Dan mereka nanti akan sama-sama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah. Akhirnya apa berarti? Ya, akhirnya nantinya endingnya apa? Mukmin akan surga, orang yang bolim, orang yang sombong, orang yang ingkar, endingnya nanti kena neraka. Jadi, setelah itu beliau akan menjelaskan kepada rukun iman, yaitu keimanan kepada hari kebangkitan setelah kematian. Nah ini kita bahas, insya Allah pada pekan yang akan datang. Nah, berarti alhamdulillah kita telah tuntas di pembahasan al-usul tsalatsa kalau mengacu kepada pembahasannya. Tapi kalau mengacu kepada kitab kita belum selesai. Sehingga kita lanjutkan insya Allah pada pekan yang akan datang. Ini barakallahu silakan kalau pertanyaan masih ada waktu kita buka sesi. Silakan yang ingin bertanya. Izin tanya Ustaz. Silakan, siapa namanya? Karena Kelvin Ustaz. Oh iya, silakan. Yang pertama Ustaz, mengenai dua aja Ustaz, Masya Allah. Mengenai sifat Allah, yaitu sifat mata Ustaz. Apakah bagaimana kita mengambil Ustaz, maksudnya memahami dari sifat mata tersebut Ustaz, sifat Allah Ustaz. Iya. Kemudian yang kedua Ustaz, mengenai kan kemarin dibahas au kama qala tuh kita mengamalkan hadis Nabi SAW. Nah, kalau misalnya kita berikan juga pada perkataan ulama, apakah boleh Ustaz? Seperti kita ragu perkataan ulama itu kayak gitu atau tidak, kita tambahkan dengan au kama qala, apakah boleh seperti itu Ustaz? Ya, terima kasih pertanyaan bagus dan berat ini. Yang pertama terkait dengan bagaimana cara kita memahami sifat matanya Allah SWT. Allah SWT itu memiliki penglihatan.
Ini banyak ya ayat yang menjelaskan bahwa Allah SWT memiliki penglihatan. Yang mana seperti yang sering kita sampaikan, menetapkan sifat penglihatan bagi Allah itu tidak melazimkan kita itu menyamakan penglihatannya Allah dengan makhluk. Tidak ya. Karena Allah punya penglihatan sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan kemahabesarannya, kemahamuliaannya, kesempurnaannya, dan sebagainya. Kita punya mata, akan nanti terbatas. Kita lihat tembok sebelah kanan, sebelah tembok, di balik tembok kita nggak tahu. Ada tembok ini di belakang saya nggak tahu di belakang ini apa. Padahal saya bisa lihat ya, belakang ini, tapi di belakang tembok ini saya nggak tahu. Allah SWT penglihatannya nembus kemanapun. Ya, kemanapun. Jadi poin pertama adalah kita menetapkan. Dan setelah itu kita disucikan. Yang bisa kita pahami dari sifat ini, karena tentunya ketika sudah menetapkan, berarti pemahamannya berikutnya adalah mengamalkan kandungan yang ada dalam sifat ini. Jadi kita belajar asma wa sifat itu sebetulnya tujuannya adalah efek atau asar, efek dampak daripada keimanan kita terhadap sifat tersebut. Seperti dalam menetapkan sifat Allah punya penglihatan. Nah, sekarang efeknya apa buat kita? Dampak yang kita rasakan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan itu apa? Ya, menyadari bahwa Allah SWT itu maha melihat setiap gerak-gerik kehidupan kita. Ya, kita ambil kunci, kemudian nyetel sepeda motor, kemudian kita pergi kemana? Ada yang pergi ngedate, ada yang pergi ngopi, ada yang pergi ke masjid. Allah SWT tahu. Allah SWT tahu. Yang satu pergi ke sana, yang satu ke sana. Allah SWT tahu. Makanya ada istilah muraqabah. Ada istilah selalu merasa diawasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar sendiri koneksinya. Jadi intinya seperti tadi bahwa pemahaman dari mengimani sifatnya Allah SWT punya penglihatan adalah tadi
Jadi ngefeknya kembali pada kita muraqabah, merasa selalu diawasi. Kemudian pertanyaan kedua, yaitu terkait dengan adab ketika kita menyampaikan hadis Nabi SAW, yaitu diimbuhi dengan kama qala atau sebagaimana yang disabdakan oleh beliau. Apakah boleh dipraktikkan untuk penukilan ucapan para ulama? Yang boleh atau tidak kita ikutkan pula pada saat kita menukil ucapan para ulama. Di saat kita ada sedikit keraguan ya di teksnya, ucapan tersebut boleh atau tidak boleh. Ini lebih kepada adab, lebih kepada adab. Umumnya kita menukil ucapannya Imam Malik, ucapannya Imam Syafi'i, ya, ucapannya para a'imah. Kemudian kita katakan kama qala atau sebagaimana yang mirip dengan redaksi ini, itu boleh. Itu bagian dari adab. Yang bagian daripada adab. Yang nggak boleh itu kalau menukil ayat. Jadi nggak boleh ketika kita menukil ayat, kemudian kita katakan kama qala itu nggak boleh. Karena kalau ayat harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan teks yang ada dalam ayat tersebut. Ini berarti lebih berat kalau kita berdalil dengan ayat. Beda dengan berdalil dengan hadis. Sebagian ulama ada yang memberikan keringanan, boleh kita meriwayatkan hadis dengan riwayat makna. Ya, boleh kita meriwayatkan hadis atau menyampaikan hadis dengan riwayat makna. Artinya kita menyampaikan secara pemahaman makna dari hadis tersebut bukan sesuai dengan teksnya. Sebagian ulama ada yang membolehkan itu. Tapi untuk ayat nggak boleh. Untuk ayat tidak dibolehkan. Wallah langsung. Ya, ada yang lain? Ada Ustadz di kolom chat. Kolom chat carinya gimana? Atau Anda bacakan saja gimana Ustadz? Oh ya udah bacakan aja. Bismillah dari Dani Widi. Bagaimana Ustadz cara menyampaikan ilmu ke orang yang belum mengenal sunnah? Pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai pertemuan yang lalu, Ustadz mohon dijelaskan kiat istiqomah dalam hijrah dengan ilmu. Oh iya. Yang pertama, bagaimana cara menyampaikan sunnah kepada orang yang baru hijrah? Berproses. Jadi segala sesuatu itu diawali dengan proses. Ibarat kayak bayi ketika dia baru bisa latihan makan, itu kan nggak bisa langsung kita kasih sate. Ya, dia baru belajar mau makan. Ya, dia makan ketika giginya baru 2, 4 kayak gitu kan, nggak mungkin kita kasih apa? Sate. Sate itu buat antum. Ya, gulai itu buat antum. Nah, ini ada bayi dikasih makan sate. Ya tersedak dia. Kasih makan bakso yang nggak bisa. Kasihnya yang lembut-lembut, pisang, bubur, dan kayak gitu. Maka orang yang baru hijrah bisa dianalogikan seperti itu. Jadi jangan langsung kasih yang berat-berat. Jangan langsung dikasih yang berat-berat. Itu lunak-lunak aja dulu. Umpamanya dia itu apa sih ya? Umpamanya dulu dia hobi sama musik, dia hijrah. Karena tahu musik itu haram. Atau dia dulu di riba. Kemudian dia hijrah karena yakin bahwa riba itu haram. Maka pelan-pelan diproses itu, ya perkuat dulu akidahnya, keimanannya bahwa riba itu haram, bahwa musik itu haram, seperti itu. Jadi kuatkan dulu disebab dia hijrah apa? Umpamanya dia dulu jadi preman, mabok, atau dia bandar narkotik, ya bandar narkoba. Ya sudah, berarti di sisi apa? Minuman keras itu haram. Disampaikan pelan-pelan sambil nanti dibarengi dengan ilmu yang lain. Seperti itu. Jadi perkuatkan dulu alasan dia hijrah itu apa, supaya dia punya pegangan yang kuat bahwa ini haram. Karena banyak orang itu akhirnya kembali ke masa lalu setelah hijrah karena basic ininya nggak kuat, basicnya. Jadi dia hijrah kenapa sih? Dia nggak tahu alasannya. Kemudian setelah dia hijrah, setelah di dunia yang berbeda dari dunia yang pertama, kemudian dia ngambang di situ. Jadi nggak dapat
pondasi pilar yang memperkuat dia untuk hijrah. Makanya tadi, ya, umpamanya ada orang yang dia hijrah dari rokok, dia hijrah dari zina, dia hijrah dari pacaran, diperkuat tuh. Umpamanya disampaikan zina itu haram, pacaran itu haram. Ya pacaran itu setelah nikah. Disampaikan ayatnya, hadis dari Nabi SAW, sunnah, hadisnya, sampaikan terus sehingga dia kuat, punya pegangan yang kuat. Kenapa saya harus pindah dari masa lalu ya ke masa yang lebih baik di saat hijrah. Baik. Ini yang pertama. Cara penyampaiannya berarti melalui proses, kemudian melalui tahapan-tahapan. Kemudian pertanyaan kedua apa? Kiat istiqomah di dalam hijrah kita ya. Kiat istiqomah dalam hijrah dengan ilmu, Ustaz. Oh iya. Kiat-kiat istiqomah di dalam hijrah dengan ilmu. Saya jadi ambil. Yang pertama adalah ketika kita belajar, maka hampir mirip dengan yang pertama tadi, lalui dengan proses. Jadi ketika kita hijrah, maka barengi hijrah kita dengan ilmu. Umumnya ada seorang wanita, yaitu hijrah. Jadi tidak pakai kerudung, kemudian pakai kerudung. Gimana supaya dia itu bisa istiqomah? Maka yang pertama adalah dia pelajari tentang kenapa wanita itu ditingkatkan untuk berkerudung. Ini yang pertama. Kemudian dia pelajari pula apa hikmah di balik kerudung bagi seorang wanita. Ya. Kemudian setelah itu punya azam yang kuat untuk berubah diri. Ya. Sama seperti dalam konteks yang lain. Jadi seperti di jawaban pertama tadi, ya, pelajari ilmu yang basic, yang mendasar sekali sebagai dasar beragama kita, masalah akidah, masalah manhaj, ya. Itu perlu sebagai dasar utama kita hijrah. Supaya kita paham, umpamanya di masalah syirik bid'ah, kayak gitu ya. Kita paham, oh ini syirik, ini bid'ah. Kemudian di masalah manhaj itu berarti metode beragama, menyikapi masalah-masalah besar, seperti kayak demonstrasi, ikut aksi ini, ikut aksi itu. Ini gimana? Ini manhaj pembahasannya. Karena banyak orang hijrah, kemudian yang nggak kenal manhaj, akhirnya apa? Ikut-ikutan. Ya, dia ikut-ikutan. Ketika ada orang demo mengkritik pemerintah, dia ikut. Dia nggak tahu manhaj yang benar itu seperti apa. Manhaj itu metode beragama yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada istilah wala dan bara, ya, ada istilah taat kepada waliul amr, ada istilah nanti menghormati para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti manhaj. Ya, nanti bahasanya seperti itu. Landasi ini, kemudian setelah itu langsung berproses dengan ilmu yang lainnya, ada di ilmu fikih, ada di ilmu tafsir, ada di ilmu bahasa Arab. Nah, ini yang akan memperkuat dan membuat antum istiqomah dalam hijrah. Kalau ada orang hijrah, kemudian kok pengajiannya cuma pengajian tematik, atau dia ikut pengajian umum, ini biasanya nggak kuat hijrahnya, nggak bisa istiqomah. Makanya orang kalau hijrah itu harus mencari sumber-sumber ilmu yang bisa memperkuat dia hijrahnya. Tadi ikut yang intensif, yang lebih rutin, lebih dalam pembahasannya, itu ikut. Yakin. Kalau antum seperti itu hijrahnya, itu akan kuat dan bisa istiqomah di dalam pola. Ada yang lain? Untuk di kolom chat sudah ada Ustaz pertanyaannya. Teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Bismillah. Afan Ustaz? Ya, silakan. Afan, anak mau bertanya, boleh tidak
kalau ikut khalakoh seorang ustadz tahsin nggih, bacaannya bagus, beliau sudah mendapatkan sanad, tapi ketika beliau menjadi imam, setelah selesai salam itu bacaannya alhamdulillah, bukan astagfirullah gitu. Ya. Salam. Sampai dengan Itu boleh tidak? belajar dengan orang yang masih punya penyimpangan, kayak gitu ya. Mungkin bahasanya lebih Iya betul. umum. Iya Ya, betul. boleh kita itu belajar kepada orang yang masih memiliki penyimpangan. Iya, para bacaan ulama- aku ini videonya. Ya, Tentang sana itu bagaimana? para ulama kita bikin kriteria pada saat kita ingin belajar. Dan ini masuk kepada bab adab talab. Ya, ada belajar. Kriterianya adalah dengan membuat sebuah aturan dan peringatan. Inna hadza ilmu din, fanzurun amma ta'khulu, fanzuru amma ta'khulu dina. Sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari itu adalah agama yang akan membentuk pola atau ilmu yang akan membentuk pola beragama kalian. Sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari akan membentuk pola beragama kalian. Maka fanzuru amman ta'khulu dinakum, perhatikan kepada siapa kalian belajar. Perhatikan kepada siapa kalian belajar. Ini jelas tegas di mana kita itu nggak boleh serampangan di dalam belajar ilmu agama. Harus selektif. Jadi kalau kita belajar itu memang harus selektif. Kriteria yang pertama adalah salamatu al-manhaj. Ya, manhajnya itu selamat. Kemudian yang kedua, salamatul i'tiqad. Akidahnya selamat. Kemudian yang ketiga, salamatul masdar. Referensi yang dia gunakan itu selamat, Al-Quran, hadis, al-fahmi salaf. Nah, kalau ada guru yang memiliki kriteria ini, silakan antum ambil ini. Tapi ketika ada penyimpangan, hati-hati. Karena ilmu yang antum akan ambil itu akan membentuk pola beragama. Karena ketika antum belajar itu bukan cuma transfer saja, transfer pengetahuan, bukan. Jadi jangan sampai kita terjebak bahwa belajar itu cuma transfer ilmu. Belajar itu antum akan melihat kepada sosok pribadi guru, akhlak, adab, cara bicara, cara mengatasi masalah, cara ini, cara ini. Itu akan membentuk antum ketika antum belajar. Maka ketika antum belajar kepada orang yang masih memiliki penyimpangan, sedikit banyak antum akan terkesan atau antum akan meniru, antum akan membiasakan hal itu sebagai sesuatu yang tidak boleh. Padahal itu jelas-jelas menyimpang. Paling minimal antum nggak berani mengingkari ketika ustadz antum biasa habis sholat membaca Al-Fatihah. Padahal itu jelas. Nabi SAW katakan oleh sahabat, sehabis sholat setelah salam beliau membaca Astagfirullah. Ini kan jelas. Paling minimal tadi antum nggak bisa mengingkari karena itu guru antum. Maka mungkin bisa cari guru tahsin lain, ya sekalipun mungkin nggak nggak setinggi dia sanadnya atau setinggi dia gelarnya, ya nggak apa-apa. Ya belajar itu bukan cari sanad, bukan cari gelar. Ya belajar adalah cari kebenaran. Belajar itu cari kebenaran. Waalaikumsalam. Kayaknya ada lagi pertanyaan sama. Jazakumullah khair Ustaz. Baik. Terakhir mungkin pertanyaan terakhir. Terakhir ya Ustaz, Ini ada di kalau Ustaz ada dari Akh Arif. Bertanya, bagaimana cara menyikapi orang tua yang memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, misalnya untuk bekerja di tempat yang haram? Ya Allah SWT sebutkan di dalam surah Luqman. Wa in jahadaka an tusyrika bi fala tuti'huma. Kalau dia meminta untuk berbuat syirik kepadaku, maka jangan patuhi. Berarti berbakti kepada orang tua itu dalam perkara ma'ruf, dalam perkara yang baik. Artinya taat kepada mereka selagi mereka menyuruh kepada hal-hal yang baik. Tapi pada saat mereka meminta kita berbuat dosa maksiat, di saat itulah kita nggak wajib taat di poin itu.
Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara berbuat dosa. Jadi kalau nyuruh kepada berbuat dosa nggak wajib kita taati. Tapi tetap kita berbakti kepada orang tua. Ya, sekalipun dia memerintahkan kita untuk berbuat dosa maksiat, tetap kita itu wajib berbakti kepada orang tua dan nggak boleh taat di poin itu. Walau misalnya. Baik, kita coba mungkin sampai di sini kajian kita bersama sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya dan apa yang telah kita ketahui bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz.